Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Febri Nugroho, NIM 19613069, kelas A kan setoran hafalan farmakoterapi 1. Untuk yang pertama itu nama obatnya itu Metoserat. Untuk brand yang Indonesia itu ada Metoserat sama Emeserat. Itu untuk bentuk sediaannya itu tablet. Untuk off labelnya itu ada kehamilan ektopik. Untuk ESO-nya stematis, ulceratif, leukemia, stres abdomen, malaise. Untuk interaksi obatnya adalah asitretin dapat meningkatkan efek hepatotoksik metoserat. Untuk mekanisme kerjanya menghambat reduktase asam dihidrofolik, terus bisa menghambat sintesis purin sama asam timidat, terus bisa mengganggu sintesis DNA, perbaikan dan replikasi seluler, siklus sel khusus untuk fase S khusus. Untuk cara pemberiannya itu tidak ada rekomendasi khusus tentang pemberian dengan makanan. Terus untuk populasi khususnya ada ibu hamil kategori X. Untuk laktasi itu distribusi ke dalam susu sehingga ada risiko ketika digunakan. Untuk pediatrik itu keamanannya dan kemanjuran hanya diterapkan untuk kemoterapi kanker. Untuk geriatrik itu dosis gunakan dengan dosis hati-hati. Untuk kalau untuk penggunaan hati kronis itu gunakan dengan hati-hati. Untuk selanjutnya itu ada leflunomide. Untuk yang ada di Indonesia itu ada Arafa. Untuk sediaannya itu tablet salut seraput. Untuk off labelnya tidak ditemukan. Esonia bisa meningkatkan konsentrasi ALT sama alopecia. Untuk interaksi obatnya itu Metoserat itu bisa meningkatkan mielosupresif dari leflunomide. Terus untuk mekanisme kerjanya itu bisa menghambat sintesis pirimidin, terus menghasilkan efek antiproliferatif. Untuk cara pemberiannya itu diberikan tanpa memperhatikan makanan. Untuk selanjutnya itu untuk populasi khususnya ibu hamil kategori X. Untuk laktasi distribusi ke dalam susu, terus bisa obatnya terdistribusi dalam ASI sehingga tidak direkomendasikan. Untuk pediatrik itu keamanan sama kemanjuran pada pasien anak belum ditetapkan. Untuk pediatrik itu tidak ada perbedaan farmakokinetik perbedaan farmakokinetik untuk usia dewasa. Terus untuk harus disesuaikan dosisnya. Terus untuk gangguan hati itu tidak dianjurkan. Terus untuk obat selanjutnya ada hidroksikloroquine. Untuk contoh brandnya itu ada Hyloquine. Terus untuk sediaannya tuh tablet seraput. Untuk off labelnya tuh endokarditis demam. Terus untuk efek ESO-nya tuh ada efek okular, miopati, terus anoreksia, terus bisa menyebabkan efek dermatologis. Untuk interaksi obatnya tuh mefloquine itu dapat meningkatkan efek merugikan atau toksik dari mefloquine. Terus hindari penggunaan bersama. Untuk mekanisme kerjanya itu memiliki aktivitas antiinflamasi. Terus mekanisme kerjanya itu bisa menjadi pengobatan reumatoid, artritis dan lupus eritematosus belum ditentukan. Untuk cara pemberiannya itu diberikan dengan makanan atau susu. Untuk populasi khususnya itu ibu hamil kategori C. Untuk laktasi itu terdistribusi dalam ASI sehingga digunakan dengan hati-hati. Untuk pediatrik itu terapi jangka panjang dikontraindikasikan sama anak-anak gangguan hati. Itu obatnya itu bisa terkonsentrasi di hati, terus jadi itu penggunaannya itu harus hati-hati. Untuk selanjutnya itu ada obat etanercept. Untuk brand yang di Indonesia itu ada Enrabel. Untuk
bentuk sediaan injeksi sama cairan injeksi, serbuk injeksi sama cairan injeksi. Untuk off labelnya tuh anti malaria. Untuk SO-nya tuh bisa menyebabkan reaksi di tempat suntikan. Terus interaksi obatnya tuh etanercept itu bisa meningkatkan efek toksik dari cyclophosphamide. Terus peningkatan resiko perkembangan kanker itu bisa. Terus mekanisme kerjanya tuh antagonis kuat aktivitas biologi TNF, mencegah peningkatan antagonis kuat aktivitas biologi TNF, terus bisa mencegah peningkatan TNF ke reseptornya. Terus cara pemberiannya tuh diputar di daerah injeksinya, terus baru disuntikan paling enggak tuh 1 inci. Terus untuk populasi khususnya tuh ibu hamil kategori B, laktasi tidak diketahui, jadi harus hindari penggunaannya. Untuk pediatrik itu digunakan untuk pengobatan artritis idiopatik pada anak-anak di bawah 2 tahun kalau nggak salah. Terus habis itu geriatrik itu tidak ada perbedaan substansial antara keamanan dan kemanjurannya, sehingga digunakan dengan hati-hati. Terus untuk phenytoin itu ada brandnya itu ada Utopin, ada phenytoin juga, ada Decatona. Untuk kesediaannya itu kapsul. Untuk off labelnya itu ada trigeminal neuralgia. Terus untuk SO-nya itu ada nyeri epigastrium, ada disfagia, ada ataksia. Terus untuk interaksi obatnya itu sama darunavir itu bisa, phenytoin itu bisa menurunkan konsentrasi serum danufavir, itu berisiko X. Untuk mekanisme kerjanya itu mempromosikan bisa menurunkan masuknya Na dari membran neuron konteks motorik, terus bisa menstabilkan membran, terus bisa memperlambat kecepatan konduksi. Untuk cara pemberiannya itu dibagi dosis harian phenytoin, terus bisa menahan pemberian suplemen gizi selama 1-2 jam sebelum penggunaannya. Untuk mekanisme kerjaannya itu udah nih ya tadi ya. Apa lagi? Populasi khusus tuh ada ibu hamil kategori D, laktasi itu bisa terdistribusi pada ASI. Terus itu jadi penggunaannya harus hati-hati, hindari penggunaan. Kalau geriatrik itu pasien lanjut usia tuh mereka tuh yang memiliki sakit parah tuh bisa menyebabkan toksisitas. Kalau untuk gangguan hati itu bisa menyebabkan toksisitas juga. Kalau ginjal tuh hindari penggunaan. Kalau untuk selanjutnya itu ada valproic acid, itu untuk brandnya itu ada Depakena, ada Depakeni, ada Depazon. Itu untuk sediaannya tuh Depakena itu kapsul, Depakena itu sirup, sama Depazon itu cairan injeksi. Untuk off labelnya itu buat epilepsi. Kalau efek sampingnya itu mual, muntah, gangguan pencernaan. Untuk interaksi obatnya tuh sama lorazepam, asam valproat itu bisa menyebabkan menurunnya metabolisme lorazepam. Untuk mekanisme kerjanya itu bisa meningkatkan tingkat penghambatan neurotransmitter GABA di otak, terus meningkatkan bisa meniru GABA di situs reseptor prosinaptik. Untuk cara pemberiannya itu diberikan 1 sendok teh dengan makanan lunak, digunakan segera. Terus untuk populasi khususnya ibu hamil kategori D, laktasi itu bisa terdistribusi dalam susu, sehingga hindari penggunaannya. Ada geriatrik itu digunakan dengan hati-hati. Kalau geriatrik itu dihentikan kalau bisa menyebabkan tremor. Kalau gangguan hati itu bisa merusak kapasitas untuk obatnya. Kalau untuk selanjutnya itu ada topiramat. Itu untuk
brand di Indonesia-nya tuh ada Toripomak. Untuk bentuk sediaannya tuh ada kapsul. Untuk off labelnya tuh bisa untuk kejang, nyeri transmitter, sama sakit kepala. Terus untuk SO-nya apa ya, parestisia, terus anoreksia. Untuk interaksi obatnya tuh bisa dengan kontrasepsi oral, estrogen, terapi med itu bisa menurunkan konsentrasi serum kontrasepsi oral. Terus untuk mekanisme kerjanya itu bisa meningkatkan penghambatan GABA di otak, terus meningkatkan atau meniru tindakan GABA di reseptor prosinaptik. Kalau untuk cara pemberiannya tuh bisa diberikan tanpa memperhatikan makanan. Kalau untuk populasi khususnya tuh kategori ibu hamil kategori C, laktasi gunakan hanya jika potensinya manfaatnya lebih besar daripada resikonya. Untuk pediatrik itu keamanan kemanjuran untuk pengelolaan apa ya, pediatrik tidak ditetapkan pada anak 2 tahun pokoknya. Terus kalau untuk geriatrik itu pengalaman yang tidak memadai pada pasien 65, iya kan. Untuk menentukan apakah pasien geriatri itu bisa merespon sama yang lebih muda, kayak yang lebih muda. Terus untuk gangguan hati dan ginjal tuh bisa dikurangin dengan dosis yang lebih diperhatikan. Untuk selanjutnya ada levetiracetam. Untuk contoh brandnya itu ada Keppra sama Letira. Untuk bentuk sediaannya tuh dua-duanya tablet salut serabut. Untuk off labelnya gangguan bipolar. Untuk SO-nya tuh somnolen, faringitis sama astenia. Untuk interaksi obatnya itu sama obat terikat protein. Interaksi farmakokinetik itu tidak diinginkan. Untuk mekanisme kerjanya bisa menghambat saluran natrium yang bergantung pada tegangan saraf. Terus bisa meningkatkan aktivitas penghambatan neurotransmitter GABA. Terus untuk cara pemberiannya itu bisa diberikan secara tablet utuh, dan jangan dihancurkan atau dipatahkan atau dikunyah. Untuk populasi khususnya tuh untuk ibu hamil kategori C, untuk laktasi itu terdistribusi dalam susu sehingga hentikan penggunaan. Untuk pediatrik itu keamanan atau kemajuran tidak ditetapkan pada anak di bawah 16 tahun. Untuk geriatrik itu tidak ada keamanannya. Kalau untuk gangguan ginjalnya itu harus disesuaikan dengan dosisnya. Untuk selanjutnya itu ada lamotrigin. Itu tuh untuk brand Indonesia-nya tuh Lamictal. Untuk bentuk sediaannya tuh tablet. Untuk off labelnya tuh gangguan bipolar. Untuk SO-nya tremor intens, ansietas, diplopa, astenia. Untuk interaksi obatnya itu dengan ketorolac. Untuk bisa mengurangi efek terapeutik antikonvulsan. Terus dengan asam valproat bisa meningkatkan efek toksik dari obatnya. Untuk mekanisme kerjanya bisa menghambat glutamat dan menghambat saluran natrium. Terus bisa menghambat reseptor 5T3. Terus in vitronya menghambat dihidrofolat reduktase. Untuk cara pemberiannya, dosis harus dibulatkan ke bawah ke seluruh tablet terdekat. Kalau nggak bisa dimakan tuh dibantu dengan tabletnya dihancurkan bersama dengan minum-minum kayak jus gitu. Kalau untuk populasi khususnya tuh ibu hamil kategori C, laktasi bisa terdistribusikan dalam hati sehingga hindari penggunaan. Terus pediatrik itu keamanan kemanjuran tidak ditetapkan pada anak di bawah 2 tahun. Pediatrik itu keamanan kemanjuran tidak ditetapkan pada pasien di atas 65 tahun. Kalau untuk gangguan hati ginjal itu harus disesuaikan dengan dosisnya dan digunakan dengan hati-hati. Obat selanjutnya itu ada etosusimid. Untuk contoh brandnya itu ada Zarotin. Untuk bentuk sediaannya itu kapsul. Untuk off labelnya tidak ditemukan. Untuk SO-nya tuh ada efek yang merugikan.
Terus interaksi obatnya tuh sama ketorolac bisa mengurangi efek terapeutik antikovaskulan. Untuk selanjutnya tuh mefloquine itu bisa mengurangi efek terapeutik juga. Untuk mekanisme kerjanya, succinimida bisa menekan transmisi saraf di korteks motorik, terus meningkatkan ambang rangsangan di kejang di SSP. Untuk cara pemberiannya tuh diberikan dengan makanan untuk menghindari gangguan GI. Untuk populasi khususnya itu ibu hamil kategori C, laktasi itu bisa terdistribusikan sehingga hindari penggunaannya. Untuk pediatrik itu keamanan kemanjuran tidak ditetapkan untuk anak di bawah 3 tahun. Untuk gangguan hati itu gunakan dengan sangat hati-hati pada pasien dengan gangguan hati. Untuk selanjutnya ada diazepam rectal tube injeksi. Itu obatnya itu apa, ada diclofenac, ada prozepam. Untuk sedaannya itu cairan injeksi. Untuk off-labelnya itu sedasi praoperasi sama anestesi ringan. Untuk ESO-nya ataksia sama ada reaksi di daerah suntikan. Untuk ISO-nya desantif, devasirop, desulfam bisa menurunkan metabolisme benzodiazepam. Terus untuk mekanisme kerjanya memodulasi efek pasca sinap dan transmisi GABA, bisa meningkatkan penghambatan prasinap juga, bisa bertindak bagian sistem limbik sama talamus hipotalamus untuk menginduksi efek menegangkan kan. Untuk cara pembeliannya tabung rektal kan, dimasukkan ujung rektalnya ke dalam rektum dan didorong selama 3 detik, terus lepaskan ujung spuit rektal. Setelah 3 detik itu bokong harus disatukan selama 3 detik. Setelah dilepas, buang spuit. Terus untuk populasi khususnya tuh ibu hamil kategori C, untuk laktasi terdistribusikan dalam susu sehingga harus dihindari penggunaannya. Untuk pediatrik itu keamanan dan kemanjuran tidak ditetapkan pada bayi di bawah 6 anak di bawah 6 tahun. Untuk geriatrik dosis dapat diturunkan. Dan kalau untuk gangguan hati dan ginjal tuh harus digunakan dengan hati-hati dengan menyesuaikan dosis. Sekian hafalan dari saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.